Halo guys, kita nih kedatangan unboxing yang baru. Kita buka nih plastik nih, isinya apa ya? Kira-kira kita mereview tentang apa? Wow, ternyata ini isinya ada blood lancet. Jadi ini kalau dilihat seperti kayak jarum untuk tusuk di tangan. Jadi kita coba buka lagi unboxing yang kedua. Kotaknya agak besar. Oh, ternyata kita mau membuat ini, kita mau mereview tentang alat ini, auto check multi monitor system untuk 3-in-1 glucose, cold, UA. Nah, ini maksudnya apa? Glucose nih untuk gula, UA ini uric acid, yaitu untuk urin, sampel urin, untuk bukan sampel urin, maksudnya untuk sampel asam urat. Terus cold nih kepanjangan dari kolesterol, jadi ini untuk lemak-lemak kolesterol, kadar kolesterol. Ini ada tulisannya kadar kolesterol, ini untuk gula darah, ini untuk asam urat. Nih seperti ini gambar alat auto checknya. Oke, sebelum kita review, kayaknya masih ada satu lagi. Unboxing yang ketiga, ini tentang alcohol swab. Jadi kita gunakan ini sebelum kita melakukan auto check semua. Jadi ini kita buka dulu, tapi kita nggak buka isinya, kita cuma kasih lihat saja karena tidak ada pasien, kita tidak puasa, jadi kita tidak mencoba untuk menggunakannya alat, tapi kita akan menjelaskan bagaimana kegunaan alat medical check up. Jadi yang pertama ini untuk OneMed alcohol swab. Ini kita buka, terus nanti ini alkoholnya 70% karena itu yang direkomendasi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan. Terus kita ambil jari kita yang misalnya jari kita yang kita gunain jari tengah, terus kita ambil ini, terus kita swabkan, dan swabnya itu tidak sembarangan, bukan dari sebarang gini langsung kita buang, ternyata tidak, yaitu kita swabnya dari dalam ke luar. Kenapa nggak dari luar ke dalam? Karena kalau dari luar ke dalam itu sama aja kita mengambil kotoran, kita masukkan lagi ke dalam, jadi kita swabnya keluar. Jadi kotorannya itu keluar, jadi kita tidak ambil lagi. Untuk ini kalau kalian ngambilnya pakai satu sisi. Nah, kalau kalian masih mau gunakan lagi, kalian gunain yang satunya untuk ketika kalian ngambil darahnya keluar kan. Untuk mengelap pakai yang ini. Cuma di swab gitu, tapi jangan yang sudah kotor. Tapi kalau kalian mau lebih steril, kalian ngambil 2 biji seperti ini. 2 lembar swabnya, satu untuk kalian pegang dan satu untuk kalian membersihkan tangan kalian yang dari kuman-kuman itu. Tapi lebih menghemat, biasanya cuma digunakan satu saja. Oke, kita sudah review yang ini. Sekarang kita review untuk ini. Kayaknya kita nggak usah review deh ini. Ini kayaknya di dalam auto check ini sepertinya sudah ada sudah ada namanya jarum ini. Tapi kalau kalian kurang, ini kita beli satu lagi box tambahan untuk 100 jarum untuk sterilnya. Nah, kalau kalian pakai buat sudah suntik, ngambil sampel darah, itu khusus satu orang tuh satu jarum. Jangan gunakan satu jarum untuk banyak orang, karena kita tidak tahu penyakit menular seperti apa nanti yang ditularkan melalui dari darah. Jadi ini kalau kalian bingung dengan apa yang ini sebenarnya sudah ada sih kata-kata step-stepnya di sini, tapi kalau kalian mau bingung, saya akan jelaskan.
bagaimana proses pengambilan darah. Tapi ini sudah ada di sini prosedurnya. Ini juga ada. Terus ini ada kartu garansinya juga. Kalau kalian mau beli, jadi kita tidak perlu lagi tes-tes di rumah sakit atau apa, kita sudah bisa ngetes sendiri. Dan kalian bisa beli alatnya sekitar, saya lupa berapa harganya, saya akan inbox di link di bawah itu deskripsinya. Terus yang ini auto checknya, ada buku juga untuk pemasangan dan sebagainya alat, kalian bisa lihat juga. Dan ini kita mulai aja langsung. Nah, di kotaknya itu ada box ini hitam di sini, dan juga ada ini 3 botol kecil, dimana yang di dalamnya ini isinya itu, oh my god, sorry, ini isinya strip. Jadi strip yang di dalamnya ini buat kita ngukur di box yang di dalam sini. Kita ngukur box yang di dalam sini. Oh, ini sudah terbuka. Nah, ini maksud saya, ini jarumnya yang kita gunakan di dalam sini, sama aja isinya. Ini kita review dulu jarumnya. Nah, jarumnya ini kita ambil satu, kita review. Nah, ini jarum, kalian buka, tutup atas. Sebelum kalian buka, kan tidak boleh buka dulu sebelum kalian ngambil ini untuk alat cek ambil darahnya. Dan ini guys, ini alat auto checknya untuk ambil sampel darah pakai ini darah. Nah, ini tekan untuk kita menyucuk jarum di tangan kita. Sebelum nyucuk, kita harus tarik dulu ke atas tombol yang ini sampai ada bunyi suara. Kalau sudah ada jarumnya, kita tinggal tekan yang ini. Nah, berarti itu sudah tak ambil darahnya. Dan ketika kalian tekan ini, ininya tuh posisinya harus dekat sekali dengan permukaan kulit kita supaya bisa mengambil darahnya. Perlu kalian ketahui, pengambilan sampel darah ini tidak terlalu sakit untuk ini. Jadi sebelum ini, nah saya juga mau review ini. Ada angka-angkanya sini, maksudnya apa? Kenapa kita pakai 3? Karena 3 itu ketebalan jari di dalam ini, permukaan kulit ini, ambilnya tuh 3. 3 ini sudah cocok, sudah bisa menembus permukaan kulit sampai ke nadi kita, bisa ambil sampel darahnya. Terus kalau untuk kulit kalian yang terlalu tipis, kalian bisa menggunakan 2. Kalau mutarnya, kalian mutar ini untuk buka, masukin jarumnya. Untuk mutar, kalian mutar pakai yang ini, bagian depan. Putar ke kanan untuk mengubah posisi semakin meningkat tuh sampai paling terakhir nomor 6. Itu paling, jarumnya paling panjang ketika masuk di kulit. Jadi kita kalau ngambil ini, darah yang keluar lebih banyak, jadi minimal kita ngambilnya 3. Tapi kalau untuk kulit tipis, ya kalian bisa menggunakan 2 saja. Tapi kalau sarankan ya 3 saja, karena kalau 2 takutnya darah yang kita keluarkan dari ini, kita kumpulkan sini terus kita keluarkan, tidak keluar. Jadi kita sarankan pakai 3 saja. Kalau 1 juga bisa, cuma takutnya ketebalan, kita kan tidak tahu ketebalan kulit kita seperti apa. Oh iya, kan kita buka ini. Sebelumnya ini kan ditutup, kita putar ke kanan. Kan ini tertutup, kita putar ke kanan, terus tarik. Dan ini jarumnya kita ambil. Nah, perlu kalian ketahui, jangan buka dulu, tutup yang bagian atas. Kalian tuh harus masukkan dulu di sini. Masukkan dulu, kemudian kalian, aduh kok kesusahan ini, saya pakai 1 tangan.
sudah masuk begini, baru kalian cabut ini tutupnya, dan jangan buang. Karena ketika kalian sudah memasukkan jarum ke tangan, terus sudah ambil sampel, kalian buang jarumnya, ini dibuka, jarumnya dimasukkan di sini, ditutupnya, baru kalian buang. Karena tidak boleh sampai terkontaminasi di tangan, karena bisa penyebaran lewat nadi gitu. Oke, kita keluarkan kembali, kita masukkan karena kita tidak menggunakannya. Oh iya, jarum ini cuma sekali pakai aja. Begitu kalian sudah pakai hari ini, tidak perlu dipakai lagi, itu harus dibuang. Dan yang dipakai satu jarum ini untuk satu orang, tidak boleh bergantian. Kalian harus menggunakan jarum yang lain. Makanya ini disediakan dalam satu ini, box ini ada banyak jarum. Kalau kurang kalian bisa beli lagi. Tapi ini termasuk banyak, bisa kalian gunakan berapa kali. Dan disarankan untuk menggunakan tes ini kalian harus puasa dulu. Terus kita tutup kembali yang ini karena kita sudah review ya. Oh iya, sebelum kalian sudah pasang gini, kalian tarik nih ujungnya di belakang nih. Habis tarik ke atas sampai ada bunyi suara itu, baru kalian tekan yang ini. Nah, itu sudah terambil sampel darah, kalian taruh di sini. Nah, terus kita review yang jarum juga sudah review. Terus sisa alat ini. Nah, kita gunain alat ini. Bagaimana cara menggunakan alat ini? Jadi M ini memori, S ini saya lupa apa itu. Bisa kalian baca di ini prosedurnya. Nanti kita masukkan stripnya di sini. Oh my god. Oh iya, di belakang ini perlu diketahui ada baterainya. Tuh, baterainya seperti ini. Kalau habis tidak bisa nyala, berarti kalian ngecek dulu baterainya. Itu apakah sudah masih bisa dipakai, digunakan atau tidak, atau macet dia punya baterai. Nah, terus ini masukkan stripnya bukan di sini, tapi di lubang kecil yang ini. Nah, sebelumnya nanti dia akan muncul sini layarnya seperti apa. Nanti ada keterangannya, kalian baca di buku ini. Buku auto checker. Kriteria seperti apa, dia punya error atau tidak ketika kita masukkan strip. Ada di halaman mana? Pokoknya ada kayak gambar seperti ini. Ini ada simbol-simbol tertentu. Maksudnya ini apa? Nah, ini ketika baterainya telah lemah, nah kita masukkan strip. Kalau ada kayak gini berarti error. Kita tidak bisa menggunakan strip itu lagi. Kita harus buang gitu. Semuanya ada prosedurnya di buku ini. Nah, terus masukkan strip. Stripnya mana? Kalian pasti bingung kan? Nah, ini ada kotak kecil, ada plastik kecil nih. Nah, ini ada isi strip 2. Bedanya apa maksudnya? Strip ini khusus untuk masukkan untuk sejenis apa ya? Bukan strip, maksudnya ini kayak pengenal khusus untuk kolesterol dan juga asam urat. Nah, ini labelnya sudah agak tulisannya sudah agak buram karena sudah dipakai berapa kali. Saya sudah coba. Jadi ketika kita masukkan, kita ambil dulu ya. Kita coba, misalnya ini asam urat. Nah, kita coba masukkan di bawahnya ini. Bagaimana sistemnya seperti apa? Nah, itu ada bunyi. Nah, ini menandakan asam urat ini, urit acidnya ini sudah begini. Tinggal kita habis ini kita cabut. Terus kita masukkan strip. Stripnya yang mana? Stripnya ngambil di botol ini. Khusus ini lihat kodenya sama A411. A411 sama kode yang di sini. Ini menandakan asam urat pakai yang ini. Kita ambil satu strip ini, lalu kita cabut ini sebelumnya. Cabut, kita masukkan strip ini. Nah, ini tulisannya off, bukan berarti off. Jadi nanti kalian masukkan strip ini untuk pengenalnya langsung masuk
untuk ngetes untuk asam urat. Dan strip ini perlu diketahui, kalau kita habis buka ini langsung cepat tutup karena menyebabkan keeroran memorinya. Kita tidak bisa terbaca strip yang kita gunakan, strip yang kita masukkan gitu. Ini untuk asam urat. Habis kalian tes asam urat, kalian bisa ngetes langsung alkohol, dan kalian harus menginsert, masukkan memori yang ini untuk pengenal untuk kolesterol. Masukkan di bawahnya ini juga. Nah, baru kalian masukkan yang ini warna kuning, karena kolesterol itu warna kuning. Dan ingat, kalau untuk kalian supaya memudahkan, istilahnya seperti itu, kuning, bentuknya kuning, kolesterol kuning, hijau asam urat hijau, yang hitam apa? Hitam untuk strip yang glukosa. Kenapa glukosa nggak pakai strip yang ini untuk pengenal? Karena tidak perlu, dia sudah bisa auto check khusus untuk glukosa. Kalau yang lainnya perlu strip lagi untuk pengenalan alat yang lain. Jadi kalau khusus glukosa, kalian langsung ngambil darah, terus sudah selesai. Nanti ada termasuk sini. Nah, begitu kalian masuk, oh ya, strip yang di bawah ini perlu diketahui itu dia ada bentuknya seperti apa ya, tidak bisa dibuka, tidak bisa. Nah, seperti ini di belakangnya. Oh, itu. Nah, itu ada yang kayak merah-merah, itu sampel darah. Sampel darahnya di mana kita tidak boleh memegang ujung yang ada kayak putihnya itu sebelum taruh sampel darah, itu tidak boleh dipegang dengan tangan, karena di tangan kita ini terkandung lemak-lemak sehingga mempengaruhi hasil yang terbaca. Jadi bisa jadi error dalam pembacaan. Jadi disarankan kalian pegang strip yang bagian depannya ini, jangan yang merah, jangan sampai pegang yang ini ujungnya. Terus kalian masukkan, kemudian jangan lupa setelah kalian gunakan semua, setelah kalian gunain semua, habis check up, ini kalian harus tekan untuk mengeluarkan, tekannya ke bawah, tekan ke bawah untuk mengeluarkan itu isi dari strip yang kita tes pakai menggunakan darah yang di sini. Kalian buang, masukkan dalam plastik yang khusus untuk medikal, sampah medikal, sampah medis, supaya tidak tercampur dengan sampah-sampah lainnya. Nah, terus habis itu kita keluarkan dulu jarumnya ini, keluarkan. Dan jarum yang ini jangan langsung pegang, kalian ambil ini kan sudah terbuka, misalnya ini sudah terbuka, oh my god. Nah, jarumnya ada di sini. Nah, yang bulatan tadi warna biru kalian ambil, terus kalian tap ini, tap supaya jarumnya melengket situ, baru dilepas. Sudah lengket baru dilepas, jangan sampai terkena tangan jarumnya. Terus kalian bersihkan. Kalau masih ada noda darah di sini, kalian bersihkan pakai alkohol yang tadi, swab yang ini. Kalau nggak ada alkohol gimana? Kalian bisa pakai antiseptik lainnya, atau enggak gunain sabun. Tapi lebih bagus kalian menggunakan alkohol, lebih steril. Apalagi juga antiseptik. Nah, terus itu saja yang direview. Karena ini alatnya sudah, kalian bisa langsung satu kali tes tuh langsung 3 kali itu bisa. Tapi kalian harus puasa dulu, terutama yang glukosa, gula darah kalau kalian mau ngetes. Nah, oh iya, untuk yang asam urat sampelnya harus banyak darahnya, dan ini ada mili-mili darah yang digunakan berapa banyak. Untuk asam urat harus 1 mikron liter, itu harus full
semua darah yang masuk di itu. Kan ngambil strip sekali itu langsung gini, masukin, darahnya langsung mengalir ke atas. Tidak boleh segini kita ngambil kan, kita tes. Terus darahnya kok kurang full, terus kita mau masukin lagi tapi darahnya sama dalam satu pengambilan, itu tidak boleh karena mempengaruhi hasilnya itu tidak akan akurat. Jadi kalian sekali ngambil tuh langsung ngecek meskipun ininya kurang, karena asam urat perlu diketahui pengambilan sampel darahnya itu harus lebih banyak dibandingkan dengan yang glukosanya sedikit, baru kolesterol, baru terakhir asam urat harus banyak sampel darahnya. Karena itu mempengaruhi hasil juga. Kalau kalian sampel darah yang dibutuhkan itu tidak sesuai atau tidak pas persis apa yang diinginkan dari alat tersebut. Sudah, itu aja yang kita review dari alat auto check glukos. Ini juga ada barcode-nya kalau kalian mau cek pakai barcode ini, dan saya sarankan untuk kalian yang terutama pekerja itu kan sudah pulangnya malam, terus cuma hari Minggu atau enggak hari Minggu aja liburnya, atau ya ada kebijakan lain dari perusahaan kalian tuh hari Jumat, Sabtu juga libur, itu masih bisa kontrol. Nah, kalau kalian yang sibuk sekali, super sibuk, saya sarankan kalian punya barang ini, auto check, karena ini sangat penting buat kita ngontrol gula darah kita, asam urat kita, kolesterol, terutama untuk kita yang di usianya sudah 30-an ke atas. Karena kita sangat rentan, kita tidak tahu, kita sehat, tiba-tiba aja kita bisa sakit mendadak, ada yang meninggal atau sebagainya. Jadi kita bisa ngontrol ini berapa kali dalam seminggu. Jadi ini tidak harus selalu kontrol, karena kita gunakan alat ini untuk glukosa, kadar gula darah, asam urat atau kolesterol itu ada batas-batasnya. Untuk gula mungkin setiap hari atau 2 kali sehari kita ngecek. Terus untuk asam urat bisa 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita cek. Begitu kolesterol juga sebulan sekali kita cek, karena kita tidak tahu kadar trigliserida yang ada di dalam darah kita itu semakin lama kita makan tuh kan kita tidak tahu menumpuk. Jadi ya bagus loh ngecek ini. Jadi kita tidak perlu nunggu lama-lama di rumah sakit, atau kalian bisa juga langsung ke klinik dokter. Tapi kan itu sekali ngecek tuh kan biayanya mahal, sampai 1 juta, ada yang 800, ada 500. Kalau kalian pakai alat ini kira-kira di bawah 500 seingat saya. Jadi kalian tidak perlu mahal. Apalagi kalau kalian beli yang di luar kota, bukan di kota saya Kalimantan. Kalau di luar mungkin di daerah Jawa mungkin lebih murah lagi, karena memang dari pabriknya sana. Jadi lebih murah kalau kalian mau beli sana. Kalau di daerah kalian mungkin ada, kalian cari di jual alat-alat medis, biasanya ada auto check ini seperti itu. Jadi teman-teman, stay healthy and stay at home from corona. Jadi jangan sampai kalian juga terkena corona. Jadi ya semoga kita semua selalu sehat, dilindungi oleh Tuhan. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya review mengenai alat ini, satu alat ini dengan alat pendukung lainnya untuk swab alkohol maupun blood lancet. Dia punya suntikan jarum untuk tes gula darah di tangan. Jadi ini 3 in 1. Jadi satu alat ini bisa kita tes
3 bentuk, kadar glukosa, kadar asam urat, dan juga kadar kolesterol. Nah, untuk kadar glukosa, dia tuh kadar minimalnya ya tidak boleh lebih dari 200. Kalau lebih dari 200 berarti kita bisa kena kena diabetes. Dan untuk asam urat, kalau yang cewek ya sekitar 7, gak boleh lebih. Kalau yang laki-laki pria, ingat saya 8. Dan untuk kolesterol juga tidak boleh lebih dari 200. Itu untuk yang kadar makan, yang sesudah makan. Kalau yang sebelum kira-kira ya 120, jangan 120 sampai 180, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian suka dengan video ini. Thanks for watching. I hope you like it. Don't forget to subscribe and like in this video. Okay, thank you.